Ada banyak bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kita sangat yakin, ketika kita melaksanakan sekian banyak ibadah itu, masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Inilah yang menjadi alasan terbesar mengapa kita memohon ampun kepada Allah seusai kita beribadah kepadanya. Minta ampun karena kita menyadari ibadah yang kita lakukan barangkali tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Menyadari adanya banyak kekurangan dari ibadah yang kita lakukan. Karena itulah, terdapat banyak perintah baik dalam Al-Quran maupun hadis agar kita mengakhiri amal kita dengan istighfar. Di antaranya seusai sholat tahajud, kita dianjurkan untuk banyak beristighfar di waktu sahur. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan mereka yang rajin istighfar di waktu sahur. Quran Surah Al-Imran ayat 17. Hal semakna juga termaktub dalam surah Al-Muzammil ayat ke-20. Contoh lainnya, Allah perintahkan agar di penghujung pelaksanaan haji, kaum muslimin banyak beristighfar. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 198 sampai 199. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa memahami mengapa kita harus beristighfar setelah sholat. Tapi bukankah sholat itu ibadah? Mengapa kita dianjurkan untuk istighfar seusai ibadah? Ya, karena kita sangat yakin dalam ibadah sholat yang kita lakukan sangat rentan dengan kekurangan. Dan kita mohon ampun atas semua kekurangan yang kita lakukan ketika sholat. Hadirkan perasaan semacam ini ketika kita membaca istighfar ba'da sholat, agar ucapan istighfar kita lebih berarti. Thauban radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah SAW selesai dari sholatnya, yakni sholat fardu, beliau beristighfar 3 kali dan mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci Engkau, wahai Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Ada yang bertanya pada Al-Auza'i, salah satu perawi hadis ini, bagaimana cara beristighfar? Al-Auza'i menjawab, caranya membaca, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Dari hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia ketika sholat tidak akan lepas dari kekurangan. Kadang ada yang ketika sholat muncul was-was, gangguan-gangguan, ruku dan sujudnya tidak sempurna, atau bahkan ada yang selama ia sholat tidak bisa khusyuk. Sehingga layak untuk langsung membaca istighfar setelah salam agar Allah menghapus kesalahan yang kita lakukan ketika sholat dengan bacaan istighfar kita. Pun istighfar ba'da sholat menunjukkan bahwa seorang hamba janganlah tertipu dengan amalannya. Jika hamba merasa tidak takjub pada amalnya sendiri, maka itu akan membuat amalannya tersebut mudah diterima. Nah, setelah mengetahui hal ini, selepas sholat jangan buru-buru beranjak dari tempat sholat ya. Usahakan untuk tetap membaca dzikir-dzikir setelah sholat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, agar ibadah sholat kita menjadi sempurna. Apalagi kita tutup dengan sholat sunnah ba'diyah. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.